siang kawan-kawan peserta Policy Fest. Bagaimana tadi sesi plano pembukaannya? Pasti seru banget ya. Selamat datang di sesi panel 1, pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan dan adil. Saya Anggi dari Madani yang akan menjadi moderator pada sesi panel kita kali ini. Nah, kawan-kawan, pembangunan dan lingkungan itu seringkali dipandang sebagai sesuatu yang harus dipilih. Pembangunan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta kerap mengorbankan lingkungan hidup atau hak-hak masyarakat yang tinggal di akar rumput. Nah, adakah alternatif pembangunan yang dapat menjaga kelestarian sekaligus hak-hak hidup masyarakat? Tapi sebelum kita berdiskusi, saya ingin memperkenalkan para panelis kita yang sangat berpengalaman di isu-isu pembangunan. Kawan-kawan juga bisa melihat ya profilnya yang lebih lengkap di WUFA. Tidak hanya dari pemerintah loh, Policy Fest menghadirkan perspektif yang beragam termasuk dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang juga menjadi penggerak pemerhati dan penggerak isu-isu lingkungan. Nah, pertama saya ingin menyapa Mas Irfan Darliazi Yananto. Selamat siang, Mas Irfan. Siang, Mbak Anggi. Mas Irfan adalah perencana lingkungan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas ya, Mas. Kita ketahui peran Bappenas itu sangat penting dalam merencanakan pembangunan. Tugas Direktorat Lingkungan Hidup termasuk mengkoordinasikan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Wow, itu penting sekali. Selanjutnya saya ingin menyapa Mas Gun Retno. Selamat siang, Mas Gun Retno. Wah, ini dari depan rumah ya, Mas. Nah, ini Mas Gun Retno adalah Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK yang selama ini memimpin masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng untuk memperjuangkan hak-hak hidup mereka. Senang sekali Mas Gun Retno bisa bergabung. Selanjutnya saya ingin menyapa dari wilayah timur Indonesia ada Om Benedictus Bedil. Om Ben, halo Om Ben. Selamat siang, Mbak Anggi. Selamat siang Om Ben, senang sekali Om Ben bisa hadir di sini. Om Ben adalah pendiri dan direktur Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata atau Barakat ya Om Ben. Dan kiprah Om Ben ini sangat besar dalam konservasi wilayah pesisir di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Wow, dan Oktober 2019 lalu Om Ben mendapatkan BirdLife Indonesia Award. Terima kasih Om Ben. Dan last but not least, saya ingin menyapa Mas Fitrian Ardiansyah. Halo Mas Fitrian. Selamat siang, apa kabar Anggi dan semuanya? Kabar baik, Mas Fitrian. Mas Fitrian ini ada di mana-mana. Mas Fitrian, videonya sudah nyala? Oke, sudah nyala. Sip. Mas Fitrian adalah Ketua Pengurus dan CEO, dari Yayasan Institut Dagang Hijau atau IDH, dan beliau juga Global Envoy untuk Nature Based Solutions dan anggota beragam komunitas dan forum pergerakan lingkungan. Jadi, you are everywhere. Terima kasih telah berkenan hadir. Tapi sebelum kita menggali perspektif para panelis kita tentang isu pembangunan rendah karbon yang adil dan berkelanjutan, izinkan saya memberi sedikit saja pengantar. Boleh slide selanjutnya, Kak? Jadi kawan-kawan sambil menunggu slide ya, ketika saya memikirkan tentang pembangunan berkelanjutan itu langsung terpikir tentang berbagai konflik agraria yang masih mewarnai pembangunan di Indonesia. Jadi menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, pada tahun 2020 itu ada 241 letupan konflik agraria dan itu melibatkan 359 desa dan kampung dan lebih dari 135.000 kepala keluarga. Nah, di tahun yang sama, 2020, Komnas HAM menerima pengaduan lebih dari 2.800 kasus terkait pelanggaran hak asasi manusia. Lebih dari 450 berkaitan dengan aktivitas korporasi. Nah, di sini kita juga tahu bahwa saat ini pemerintah tengah gencar menjalankan program dan proyek strategis nasional atau PSN. Di Perpres 109 2020 ada 301 proyek dan program strategis nasional yang direncanakan, dan di RPJMN kita sendiri 2020-2024 terdapat 41 major projects yang akan dijalankan. Nah, terkait dengan proyek strategis nasional sendiri, menurut informasi dari berbagai media, Komnas HAM telah menerima 84 pengaduan terkait konflik agraria. Nah, di sisi lain, Indonesia sejak merdeka telah kehilangan cukup banyak hutan alam. Dari sisi lingkungan, kita tahu hilangnya hutan alam, keringnya gambut, juga kebakaran hutan dan lahan itu menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Di tingkat tapak, itu berdampak pada banjir, longsor, kekeringan, bencana asap, tapi di tingkat global juga menyumbang
penyumbang pemanasan global dan krisis iklim. Selanjutnya mungkin Kak, dan teman-teman mungkin pernah melihat atau sering bertemu dengan kisah-kisah konflik akibat perampasan lahan, kerusakan lingkungan, ancaman terhadap tatanan adat, sosial budaya dari beberapa proyek pembangunan. Mungkin kita sering menjumpai akhir-akhir ini ada headlines tentang food estate yang menimbulkan deforestasi, kawasan strategis pariwisata nasional. Saya suka pariwisata, tapi saya suka kadang-kadang sedih gitu melihatnya gitu ya, aktivitas-aktivitas ekstraktif skala besar seperti pertambangan, perkebunan ataupun industri dan lain sebagainya. Nah, menarik gitu ya. Mungkin yang pertama saya ingin memberikan pertanyaan untuk pembuka untuk para panelis kita. Mungkin dari Mas Irfan dulu, dari Bappenas. Selama ini Mas ada persepsi bahwa pembangunan dan lingkungan itu trade off gitu satu sama lain dan harus ada satu yang dikorbankan begitu ya Mas Irfan. Apakah itu benar Mas? Bagaimana pandangan Mas Irfan terkait hal ini? Terima kasih Mbak Anggi atas pertanyaannya. Memang kalau kita bicara mengenai pembangunan pasti isunya adalah biasanya ada kayak tadi ya seperti yang dijelaskan Mbak Anggi. Tapi tentu sebenarnya dalam regulasi dan peraturan kita juga ada terkait dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan juga lingkungannya gitu. Seperti tadi dalam aspek pembangunan gitu. Kalau perencanaan secara besar kita punya semacam KLAS gitu ya untuk memastikan di dalam perencanaannya integrasi. Kemudian juga dalam proyek kita ada perizinan gitu ya, levelnya proyek gitu ya, dan juga seperti AMDAL atau perizinan gitu ya arahnya. Jadi tentunya upaya untuk menyeimbangkan gitu ya aspek kita membangun dan juga menjaga lingkungan hidup itu secara regulasi ada. Memang kalau kita lihat dari implementasi itu tantangan memang ya. Kita tidak boleh pungkiri masih ada juga yang belum berjalan dengan baik, dan itu yang sebenarnya yang perlu kita dorong bersama agar pembangunan kita bisa selaras gitu ya dari sisi aspek pembangunan ekonomi, sosial dan juga lingkungannya. Jadi walaupun membangun tapi aspek lingkungannya bisa terjaga. Nah, sebenarnya trade off itu bisa diminimalkan gitu ya dengan cara yang seperti itu gitu. Kalau kita benar-benar bisa komit dan juga mengimplementasikan dari apa yang direkomendasikan dari kajian-kajian seperti itu, sebenarnya meminimalkan trade off itu dimungkinkan gitu ya. Dan itu yang perlu kita jaga bersama gitu ya, dijaga untuk implementasinya. Mungkin itu dulu sebentar deh saya. Terima kasih. Oke, menarik Mas Irfan. Berarti dari sisi perencanaan itu sudah ada rambu-rambu pengaman ya, ada kajian lingkungan hidup strategis dan bahkan perizinan pun sebenarnya merupakan pengaman, karena kalau nggak ada izin nggak boleh gitu ya melakukan hal-hal yang membuka bentang alam. Nah ini saya menarik terkait rekomendasi KLHS nih Mas Irfan. Bolehkah saya beralih ke Mas Gun Retno? Mas Gun Retno kalau tidak salah bisa bercerita tentang bagaimana di Kendeng itu berjuang gitu supaya ada KLHS dan rekomendasi, dan implementasinya bagaimana sih tentang rekomendasi KLHS tersebut? Ya langsung ya. Jadi dulur-dulur Kendeng menolak rencana adanya pabrik semen itu dari tahun 2006. Nah, memang pijakan pengeluaran izin itu kan dari Perda Tata Ruang yang peruntukannya itu memang tidak sesuai daya dukung dan daya tampung. Nah, dengan adanya Undang-Undang 32 tahun 2009 bahwa pembuatan Perda Tata Ruang, revisi Perda Tata Ruang itu wajib dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Tapi pengalaman dulur-dulur Kendeng dari tolak semen awal itu memang ya menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Banyak peraturan yang tumpang tindih berkaitan proses pembangunan atau pelestarian lingkungan. Lah KLHS ini harapan dulur-dulur Kendeng ketika kami pernah aksi meminta Pak Jokowi bahwa monggo kalau bisa Kendeng itu dikaji secara dalam. Kalau layak monggo, kalau nggak layak yo jangan, dan payung hukumnya ada. Pada akhirnya Pak Jokowi sepakat untuk dilakukan KLHS.
di Pegunungan Kendeng yang meliputi beberapa kabupaten dari Pati, Grobogan, Blora, Rembang, itu yang Jawa Tengah, yang Jawa Timur ada Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Selesai 2 tahun dan dari pengerjaan KLHS ini kan ya dari berbagai akademisi disiplin ilmu dari antropologi, kars, geologi, dan bahkan valuasi ekonomi. Selesai ini hasilnya bagus. Tapi setelah selesai, harusnya karena ini juga permintaan Pak Jokowi, mestinya Pak Jokowi harus membaca hasil ini. Setelah dibaca, mestinya kalau peraturannya KLHS ini adalah untuk merencanakan pembangunan jangka menengah panjang dari daerah sampai nasional, dibaca enggak aku nggak tahu, dan kami pernah audiensi dan mestinya menjadikan pijakan ketika merevisi Perdata Tata Ruang di kabupaten dan di provinsi. Tapi kami masih harus berjuang bahwa KLHS ini harus benar-benar menjadi pijakan dalam merevisi Perdata Tata Ruang. Perjuangan kami sampai kami membawa KLHS, minta audiensi, bahkan sampai aksi. Tapi faktanya ya kayaknya aturannya sudah bagus-bagus, tapi fakta ini yang kayaknya perlu dikawal semua pihak. Mungkin itu tentang KLHS. Berarti dalam kasus Kendeng, Mas Gun Retno, itu keseimbangan yang ingin dicapai melalui KLHS itu masih mengalami tantangan di implementasi revisi Perda RT/RW begitu, Mas? Iya, jadi 7 kabupaten ini kan ada 2 tahap ya, karena satu tahap pertama KLHS itu fokus tentang Rembang, karena Rembang itu mengalami situasi pabrik sudah berdiri, sudah mengeluarkan izin operasi, tapi dulur-dulur Kendeng menang di Mahkamah Agung. Dan maka dengan itu akhirnya KLHS fokus di Rembang. Dan waktu itu dari pihak Semen dia tidak akan beroperasi walaupun sudah mendapat izin operasi, menunggu hasil KLHS. Setelah hasil KLHS selesai dan rekomendasinya adalah meminta bupati dan gubernur untuk mengusulkan kawasan cekungan air tanah Watu Putih itu menjadi kawasan lindung kepada Kementerian ESDM. Tapi juga belum diusulkan. Padahal CAT Watu Putih itu menurut Perda Tata Ruang Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dan Perpres nomor 26 tahun 2011 itu adalah kawasan lindung, gentongnya air gitu loh. Jadi pabrik semen ini menabrak semua aturan. Lah KLHS ini di luar memerintahkan bupati dan gubernur untuk mengusulkan CAT menjadi kawasan lindung, juga ini dalam berproses ini tidak boleh ada kegiatan tambang di wilayah CAT. Nah, tapi faktanya ya pabrik semen tetap beroperasi, itu yang di Rembang. Jadi masih banyak kendala, padahal itu adalah KLHS yang memerintahkan Pak Jokowi sendiri. Jadi itu yang memerintahkan pucuk pimpinan tertinggi negara kita kan. Tapi faktanya ya seperti itu yang di Rembang. Lah maka hanya masih beroperasi begitu ya. Masih beroperasi lah. Yang tahap 2 meliputi 6 kabupaten ini ditemukan kerusakan yang begitu besar di wilayah Pegunungan Kendeng, maka tidak boleh mengeluarkan izin kembali. Terus izin yang sudah langsung keluar ya harus dikawal betul, dan yang sudah habis masa izinnya ya harus direklamasi. Lah lagi-lagi bertabrakan dengan ini, dengan program pembangunan infrastruktur dan lain-lain ini yang pada akhirnya ada izin-izin keluar di wilayah kawasan yang harus dilindungi. KLHS ini kan sebenarnya bukan melarang izin, tapi dia memberikan tempat kawasan yang bisa ditambang itu kawasan yang batu tidak untuk resapan. Jadi kawasan KBAK, kawasan CAT ini kawasan-kawasan resapan yang
kalau dihitung di KLHS itu, taruhlah di Rembang, jasa lingkungan 293 hektar itu mencapai 3,2 triliun itu per tahun. 3,2 triliun. Iya, Oke. itu per tahun. Jadi tidak sebanding dengan kalau adanya ditambang terus-terus ini dibiarkan. Terima Mungkin kasih, itu. Mas Gun. Iya. Wow, oke, berarti menarik, kita simpan dulu nih tentang rekomendasi KLHS yang belum bisa diimplementasikan begitu ya, supaya menahan trade off tadi. Kalau bagaimana Om Ben, kalau dari pandangan Om Ben apa tentang ketegangan pembangunan dan lingkungan hidup ini, apakah terjadi juga di wilayah kerja Om Ben di Lembata, Nusa Tenggara Timur, Om Ben? Iya, sebelumnya Mbak Anggi saya perkenalkan diri, saya dari Lembata, satu pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Pulau ini memiliki penduduk sekitar 145.685 jiwa. Ya, kalau saya bicara tentang pembangunan di Lembata, mungkin saya lebih fokus kepada pembangunan di bidang pertanian. Karena kami rata-rata penduduk di sini 80%-nya adalah petani. Karena itu saya sorot sedikit tentang pembangunan pertanian di Kabupaten Lembata. Ya, kami lihat ini dari dua sisi. Yang pertama itu bagaimana kebiasaan petani dalam bertani. Mereka itu kalau umumnya dalam mempersiapkan lahan itu 10%-nya itu biasa melakukan dengan tebas bakar. Jadi ada banyak pohon yang sudah 20-an tahun hidup itu ditebang, lalu dibakar hanya untuk mendapatkan abunya dan bisa menanam jagung yang itu yang dilakukan oleh 10% dari petani. Kalau 10%. ya 10%. Lalu ada sekitar 80-an persen itu biasanya melakukan dengan memotong pohon-pohon perdu, lalu membabat itu rumput-rumput liar, kemudian membakarnya. Ya. Lalu hanya 5% yang itu kebetulan mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan lahan, karena itu mereka menggunakan runduk yang disemprot ke rumput-rumput yang sudah ditanami jagung agar rumput-rumput itu bisa mati. Itu cara-cara petani kami untuk mempersiapkan lahan. Dan bisa dibayangkan kalau seandainya 31.430 hektar itu adalah lahan pertanian dan 20 ribuan itu adalah lahan pertanian, lahan kering, maka bisa dibayangkan berapa ribu hektar yang dibakar setiap tahun. Dan itu kalau secara tidak langsung bisa menyumbang terhadap perubahan pemanasan global. Hal yang kedua kami lihat pada aspek kebijakan pemerintah yang cenderung project oriented, bukan people oriented. Sebenarnya kalau kami lihat dari potensi yang ada di tingkat pemerintah, ada 77 petugas penyuluh lapangan pertanian, petugas penyuluh lapangan yang setiap hari itu ada di 144 desa, mendampingi 145 gapok tan, ada 706 kelompok tani, ada 11.804 petani. Itu yang didampingi. Tetapi apa yang dilakukan di sana? Yang di sana itu hanya memberikan rekomendasi kepada para petani agar membeli pupuk dan bibit pada toko-toko tertentu. Hal yang lain yang berkaitan dengan pemberdayaan petani supaya bisa menggunakan organik yang banyak tersedia di sekitarnya, atau mempertahankan benih lokal yang banyak varietasnya dan lebih adaptif terhadap lingkungan, itu tidak dilakukan. Ini mungkin ketimpangan-ketimpangan yang sering kami temui hampir di setiap tahun berkaitan dengan pembangunan pertanian di kedua hal ini. Mungkin itu Mbak Anggi. Menarik Om Ben. Jadi permasalahannya adalah tidak ada dukungan, belum gitu ya, ada dukungan dari pemerintah untuk petani supaya menyiapkan lahan tanpa bakar, memberdayakan untuk menggunakan benih-benih lokal yang adaptif. Gitu. Menarik. Sebelum ke Mas Fitrian, saya boleh nggak meminta pandangan Mas Irfan gitu terkait gimana Mas? Apakah pemerintah punya strategi supaya dukungannya itu tidak program atau proyek begitu, Mas Irfan? Apakah ada di wilayah Mas Irfan kah?
Ya, mungkin kalau saya bicaranya terkait dengan strategi secara nasional gitu. Tadi kan teknis bagaimana kita memang kalau implementasi ini tantangannya pasti besar tadi ya, tadi aspek dorongan ekonominya dan lain-lain gitu ya. Memang ranahnya jadi agak bergeser tadinya secara regulasi ada tapi lebih ke ketidaktaatan gitu. Artinya lebih ke enforcement nanti arahnya. Nah, kalau kalau dari tadi juga sudah dijelaskan dari sisi regulasi aturannya sudah ada dan ini mungkin yang membuat ini menjadi implementasi itu tantangannya gitu. Kalau dari kami di nasional tentu adalah bagaimana dari sisi perencanaan ini aspek lingkungan ini benar-benar bisa terintegrasi, itu yang utama gitu ya. Seperti yang kami lakukan di perencanaan nasional di RPJMN agar menjadi referensi juga bagi kebijakan yang ada di sektor, di KL dan juga di daerah gitu ya. Walaupun memang itu akan berproses, tapi kalau tidak diintegrasikan dari level nasional tentu tidak ada referensi sama sekali, itu juga lebih parah lagi. Memang ini adalah challenge juga ya, tidak mudah untuk men-shift gitu ya, langsung berubah. Tapi memang di regulasi terkait tadi tata ruang sebenarnya sudah ada koridor terkait dengan KLAS, kemudian dari sisi perencanaan juga seperti itu gitu ya. Dan bahkan dari sisi implementasi juga di level project juga sudah ada. Jadi dengan AMDAL dan izin itu maksud saya. Jadi memang challenge-nya tadi memang kita harus juga bersama-sama sih ini menjaga ini ya. Karena memang dalam implementasinya tetap saja aspek-aspek terjadinya penyimpangan itu dimungkinkan walaupun secara perencanaan itu sudah berusaha untuk sebaik mungkin. Memang pembangunan ini juga harus dijaga juga dengan bersama-sama dengan tidak hanya dari sisi pemerintah tapi juga dengan masyarakat juga gitu ya. Kita bisa kolaborasi lebih baik. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Irfan. Jadi memang perencanaan itu penting sekali ya. Sudah ada sebenarnya arahan dari RPJMN itu untuk sektor pertanian begitu ya, juga untuk daerah gitu yang harus diturunkan. Namun lagi-lagi masalahnya enforcement mungkin. Ini menarik sekali untuk digali lebih lanjut. Nah, menurut Mas Fitrian itu bagaimana? Tadi sudah mendengar ada setidaknya ya 2 kasus begitu dari Kendeng, dari Lembata, juga ada gap antara perencanaan dan enforcement. Bagaimana Mas Fitrian melihat ketegangan ini, Mas? Kita belum ke solusi ya, tapi apakah ini inevitable, tidak terhindarkan, atau sebenarnya bisa dihindarkan? Terima kasih Anggi, terima kasih semuanya, Think Policy juga. Saya pikir ada beberapa hal ya yang harus kita catat dari perbincangan yang sudah ada. Yang pertama mungkin kita sekarang ada di suatu istilahnya junctions ya, persimpangan. Jadi ada beberapa yang sudah terlanjur. Jadi ketika kita bicara keberlanjutan atau sustainability, kalau memang mau dimulai kan seharusnya dimulainya lewat perencanaan yang tadi Mas Irfan bilang secara sistemik, kemudian diimplementasikan secara konkret seperti Pak Guretno juga bilang tadi, dan kemudian ada feedback loop ke perencanaan yang awal tadi, sehingga kalau ada adjustment atau perubahan dan perubahannya bisa akan menghasilkan hal yang lebih baik. Apalagi kalau kita tahu pada gilirannya secara fondasi yang kita inginkan kan sebenarnya sesederhana bahwa kita tuh semua ingin hidup layak, tapi jangan sampai hidup layak kita pada gilirannya mengorbankan hidup orang lain. Dalam konteks ini, ketika ekonomi dibangun, jangan sampai cuma seseorang atau suatu pihak yang kemudian merasakan, sedangkan dampak-dampaknya dirasakan oleh petani setempat dan sebagainya, seperti petani kendeng dan sebagainya, pada gilirannya mereka tidak mendapatkan hidup yang layak. Jadi kita harus lihat tadi ada beberapa yang memang sudah keterlanjuran. Jadi kalau yang memang keterlanjuran yang harus dilihat adalah bagaimana ada satu kesepakatan atau kesepahaman yang memang harus dicapai. Bisa jadi ini tidak win-win situations, dan memang nggak akan pernah terjadi win-win situation, tapi minimal ada middle ground, ada titik temu. Saya mungkin bisa ambil contoh Mbak Anggi mengenai beberapa hal yang didorong oleh banyak teman, termasuk kami, misalnya di
Sumatera, Kalimantan, dan di beberapa tempat misalnya dengan keterlanjuran komoditas yang sudah ditanam seperti sawit misalnya di kawasan hutan. Nah, makanya dengan diskusi, dialog, dan memang kadang-kadang kita harus nafas panjang juga gitu diskusi dialog karena kepentingannya banyak banget nih. Kepentingan tadi pemerintah pertama, tentunya Mas Irfan sangat lebih tahu. Karena at the end of the day kita ingin Indonesia itu menjadi negara maju. Negara maju ini nggak akan bisa dicapai kalau yang hasil dari pembangunannya receh gitu intinya. Karena harus ada revenue yang besar. Nah pertanyaannya revenue yang besar ini bisa dihasilkan dari mana tanpa merusak? Kan itu seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada skala besar pembangunan, oke, tapi di mana? Nah itu hal yang seperti itu yang menjadi menarik. Dan pada gilirannya juga yang kita lihat, misalnya, oke, kalau gitu, kalau udah ada di beberapa tempat pembangunan dilakukan atau direncanakan tapi bertumpangan atau tumpang tindih dengan misalnya kepentingan masyarakat, kepentingan lingkungan, apa titik temunya? Jadi kalau di dalam konteks sawit misalnya kan ada aspek yang kemudian disepakati, sepemahaman saya misalnya untuk jangka benah, di mana kalau sudah terlanjur ditanam di hutan, oke, satu siklus mungkin masih diberikan oke gitu kan, tetap jalan, tapi kemudian revenue atau hasilnya sebagian persentasenya dikembalikan untuk restorasi hutan gitu kan, dan kemudian setelah siklusnya berhasil atau selesai dikembalikan lagi fungsinya menjadi hutan. Nah hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa dicari titik temunya, tapi semuanya memang harus sepakat dan sepemahaman bahwa satu, perencanaannya memang harus sistemik, semuanya harus komprehensif. Kedua, harus duduk sama-sama dan melihat tadi dampak yang paling minimal yang harus dilakukan apa, dan yang sebenarnya saat ini lebih jauh lagi harus kita berpikir Mbak Anggi, bukan hanya dampak yang dikurangi. Kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, added value dari resource atau dari sumber daya yang kita hasilkan atau kita gunakan itu harus lebih banyak gitu kan, harus lebih besar yang kita dapatkan manfaatnya. Jangan sampai kita udah keruk gitu kan, kemudian manfaatnya kita dapatkan receh juga gitu. Jadi akhirnya pada gilirannya kita ya kelihatannya maju dari sisi capital flow, dollar value segala macam yang ada di bank, tapi pada yang ada di kenyataan kita sebenarnya jeblok karena harus membayar lagi. Misalnya banjir, kalau kita lihat cost yang harus kita bayar karena banjir, karena kebakaran hutan, karena tadi longsor dan sebagainya, itu kan jadi nggak timpang. Nah, saya pikir ketika kita berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan, hijau atau apapun, itu harus memang jujur-jujuran kita berbicara mengenai konteks value atau manfaat atau nilai ekonomi, tapi secara real. Bukan hanya banyak yang masuk ke cash flow, tapi sebenarnya juga banyak yang keluar karena harus kita danai untuk bencana, untuk pembangunan itu. Sebenarnya ada sih banyak hal opsi-opsi di mana kita juga secara konkret dengan beberapa perusahaan, misalnya dengan pemerintah sekalipun, dengan masyarakat mengembangkan model-model bisnis yang memanfaatkan tentunya sumber daya yang ada seperti pertanian tadi, tapi kita cek dulu added value-nya apa gitu kan. Nah, dan kemudian demand-nya di mana? Demand yang kemudian bisa membeli atau menginginkan sumber daya tadi dengan harga yang pas gitu kan. Jangan sampai udah bagus terus harganya murah, alhasil ya udah ekspansi, karena ekspansi dikeruk lagi sumber daya yang lebih ada, dan alhasil ya kita nggak dapat apa-apa kecuali kerusakan. Seperti itu sih Mbak Anggi. Wow, oke. Wow, perspektifnya saya ada 3 yang menarik itu Mas Fitrian. Berarti Mas Fitrian itu percaya bahwa pembangunan skala besar untuk menghasilkan revenue itu diperlukan, tapi di mananya itu harus pas begitu, dan jangan sampai mengorbankan hak hidup yang lain begitu ya, yang pertama. Yang kedua, untuk keterlanjuran itu mungkin salah satunya banyak sekali keterlanjuran investasi ya, tidak hanya komoditas tapi juga investasi. Itu gimana kalau ada terlanjur ada di cekungan air tanah begitu ya, atau terlanjur ada di daerah resapan begitu, itu harus ada titik temu katanya Mas Gun Retno itu. Iya, kalau tadi dengerin Mas Gun Retno, saya ngelus-ngelus dada sendiri sih sebenarnya. Jadi dalam konteks sebenarnya Mas Gun, saya pikir ketika udah terjadi ya anggaplah kesalahan ya atau sesuatu yang tidak pas gitu kan, keterlanjuran ini. Nah, gimana kita membalikannya? Orang terlanjur sayang aja susah kan kalau kita membalikan keadaan gitu. Curcol nih. Tapi maksudnya kalau memang sudah terlanjur kan, orang sebenarnya biasanya ketika udah terlanjur mereka sudah melakukan beberapa hal.
Pertama, dari pihak perusahaan atau pengusaha udah investasi. Investasi kadang-kadang bukan cuma 10 juta, 100 miliar, 200 miliar, bahkan ada yang triliunan. Itu kan bukan kerupuk, itu uang gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah trade off tadi ke Mas Irfan. Trade off-nya siapa? Nah, pemerintah sebenarnya memang harus memfasilitasi trade off-nya apa. Trade off-nya nggak mesti harus selalu di tempat yang ada. Mungkin ada tempat-tempat lain kalau memang masih dimungkinkan, atau ada beberapa siklus, misalnya di beberapa konteks pertambangan kan, tambang misalnya sebelum memulai mereka memberikan uang dulu untuk bond, kalau kemudian ada kerusakan uangnya diambil untuk reklamasi dan sebagainya. Itu juga kadang-kadang eksekusinya tidak dijalankan dengan tepat, atau bahkan kawasan-kawasan yang harusnya nggak dirusak tetap dirusak gitu. Nah itu ya banyak sekali nih, memang kita sabar tapi juga harus tetap push, tapi juga dialog dan fasilitasi dari teman-teman dari kayak Bappenas ini menjadi penting, dan Bapeda di lapangan tentunya nantinya. Berarti pemerintah harus memfasilitasi trade-off seperti apa begitu ya. Terima kasih Mas Fitrian, itu insightful sekali. Dan yang ketiga yang saya catat tadi added value ya. Tadi Mas Gun Retno kan sudah tadi udah menyampaikan ini valuasi lingkungan 3,2 triliun loh per tahun yang dilihat hilang begitu ya. Nah, tapi tadi mungkin untuk teman-teman peserta Policy Fest gitu kan kalau dilihat di WUFA itu kan kayak wah muda-muda sekali ya, profesional muda begitu, banyak sekali dari universitas, ada juga saya lihat dari swasta begitu. Ini menarik sekali untuk mengetahui sebenarnya Mas Gun Retno di lapangan di Tapak itu apa sih yang dirasakan gitu, dampak seperti apa yang dirasakan, atau mungkin ada manfaat juga yang dirasakan dari pembangunan yang ada selama ini, Mas, bisa diceritakan Kak supaya kebayang gitu. Iya, mungkin gambaran awal ketika rencana masuk pabrik semen itu kan iming-iming ya, bisa dikatakan iming-iming dengan adanya pabrik semen akan meningkatkan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja. Tapi memang lagi-lagi bukan pentingnya untuk masyarakat juga cerdas. Dia menyerap tenaga kerja ini kan banyak sekali di pasca konstruksi. Tapi setelah konstruksi selesai, tidak dipakai. Semen ini menggunakan teknologi canggih dan tingkat tinggi, jadi meminimalkan tenaga kerja dari manusia itu besar sekali. Dan sederhana bisa dilihat potret sekarang, orang yang kerja di pabrik semen menjadi buruh, dengan kami-kami yang petani ini, sejahtera mana? Ke lapangan saja, nggak apa-apa. Terus, berkaitan bencana, kami niteni ya, setahun yang lalu itu Desember awal sudah ada banjir. Nah, sekarang belum sampai Desember, November sudah juga banjir. Jadi betul sekali. Jadi ancaman penciutan lahan, mereka dengan adanya industri besar pabrik seperti itu, orang kaya pada ke kampung membeli tanah, dan semakin lama orang lokal ini terusir. Itu belum dampak lingkungan, dan dampak lingkungan bisa dilihat sekarang. Jadi berkaitan di Rembang ini, kami juga sempat pernah ketemu sama Ketua Asosiasi Semen Indonesia ya Pak Widodo. Kalau bisa biar 1-2 tahun operasi lah. Negara ini kalah kasus Kendeng ini. Tapi kan ya ini negara kita. Nah, tapi faktanya ini sudah mau 2 tahun. Kalau dibiarkan mesti ya lupa. Jadi memang mungkin ada peningkatan kesejahteraan, tapi oknum. Ini lagi-lagi yang kami tahu. Taruhlah ini sudah ada putusan hukum. Ketika kita melaporkan polisi untuk dieksekusi lah, pemain tambang ini ya ada bintang-bintang berapa itu kan ya banyak sekali. Jadi ini memang penting sekali, harus legowo ya. Orang nambang itu kami selalu menyatakan dia itu bukan orang kurang makan, sedangkan orang yang kecil ini yang butuh makan, butuh lahan itu banyak sekali. Legowo lah, punya pandekan itu loh, punya kalau punya banyak harta kan ya nggak akan dibawa sampai mati kan ya enggak ya. Jadi kalau dampak lingkungan jelas sekali. Jadi belum tambang, baru kegundulan hutan, sistem perhutani yang dipercaya negara untuk mengelola lahan
Tadi yang disebutkan tentang cara-cara petani dalam penyiapan lahan untuk menanam di musim hujan gitu juga nggak benar. Nah, itu memang butuh sinergi. Kami juga tidak hanya mengkritisi pemerintah, kami juga mengkritisi teman-teman kami petani. Kami sudah 20 tahun berorganik dan kami juga tidak pernah hasil produksi kami itu kalah dengan yang menggunakan kimia. Ada contoh bagus pun itu kalah dengan promosi setiap hari yang dilakukan, yang didukung oleh pemerintah juga. Jadi ini harus benar-benar bersama-sama. Lingkungan kita sudah dari semua lini dirusak setiap hari. Mungkin itu ya Mbak. Jadi potret lapangan tentang kesejahteraan belum pasti petani itu kalah. Dan faktanya juga kesejahteraan mungkin ada peningkatan oknum-oknum itu mengalir terus uang dari pengerusakan alam ini, tapi masyarakat kelas menengah ke bawah ini ya semakin mendapat dampak dari kegiatan operasi pabrik semen itu. Wow, oke, Mas Gun, saya menghela nafas dulu karena saya saya juga merasa bersalah, saya bangun rumah pakai semen ya, Mas Gun. Oh, kalau itu nggak apa-apa. Gini, ini nambah ya. Jadi aku sering yang dikritisi, loh, tolak semen, wong kalau membangun juga pakai semen. Nah, perlu diketahui bahwa dari tahun 2014 produksi semen kita di Indonesia itu overproduksi 35 juta ton. Jadi kami tahu pernah diundang kepada Pak Luhut, Bu Siti Nurbaya, dan ada pimpinan 14 pabrik semen. Dan dari Ketua Asosiasi Semen Indonesia menyampaikan ke Pak Luhut, kalau bisa jangan mengobral izin. Karena nanti kalau semen-semen asing masuk, perusahaan milik negara kita persemenan ini kalah, tersingkir. Over sudah dari tahun 2014. Jadi untuk mencukupi kebutuhan program Pak Jokowi infrastruktur itu, nggak harus tambah satu pabrik semen, seluruh Indonesia itu cukup. Baik. Nah, maka ini harus mohonlah ini Pak Jokowi eleng kepada yang paling kecil. Ini kan nggak ada, ini lebih kejam daripada penjajahan. Kalau dulu kan sumber daya alam kita diambil, ini disetorkan Kak dengan peraturan-peraturan yang dibuat. Jadi disetorkan kemana-mana ini penjajahan yang juga sulit untuk cara menyelesaikan, karena yang menjajah juga teman-teman kita sendiri, dulur kita sendiri, bukan seperti yang dulu Belanda kulitnya putih. Nah, itu juga tidak semua orang Belanda jelek kan. Baik, ya Mas. mungkin itu. Terima kasih Mas. Terima kasih, berarti oversupply. Nah, tadi Mas Kun kan mengkritik juga ya praktek-praktek yang kurang berkelanjutan. Nah, bagaimana Om Ben, dampak Om Ben? Kan kalau petani NTT itu cukup luas kebakarannya ya Om Ben ya, di 2019 Iya, itu. betul. Itu dampak yang dirasakan masyarakat itu yang secara langsung nyata itu seperti apa sih Om? Mbak, ya dampak yang dirasakan itu mungkin lebih kepada ya bagaimana ketergantungan petani itu terhadap pupuk misalnya, karena tanah sudah menjadi keras, itu akibat pestisida dan lain-lain. Lalu model pembangunan yang project oriented tadi itu juga menyebabkan petani harus setiap tahun itu mencari pupuk ke mana-mana, termasuk mencari benih juga, padahal dulu itu ketersediaan benih begitu banyak. Bahkan di tingkat petani itu varietas benih banyak juga dan lebih adaptif terhadap lingkungannya. Tapi sekarang ini sudah menjadi hilang semua. Benih lokal. Jadi mungkin dampak yang paling dirasakan itu ya. Dan ya semakin tahun semakin miskin. Anggaran kemiskinan itu meningkat, tetapi jumlah petani miskin juga semakin meningkat, bukan menurun. Jadi seperti itu. Oke, berarti ini ada faktor kebijakan juga ya Om Ben, bahwa ada promosi terus-menerus gitu untuk menggunakan benih yang tidak adaptif, kurang adaptif, pestisida, Roundup dan sebagainya gitu ya. Jadi ada tantangan tersebut. Baik. Nah, oke. Sebenarnya petani punya banyak itu. Sorry. Nggak apa-apa Om, petani punya banyak benih ya sebenarnya. Banyak benih varietas, termasuk varietas yang cover crops itu penutup tanah dari matahari langsung,
dan mencegah kelembapan tanah dari itu penguapan itu ada banyak tanaman yang sifat cover crops, tanaman pelindung tanah, tapi itu juga hilang semua. Nah, Mungkin tambahkan sedikit. Itu mengkhawatirkan sekali kalau benih lokal sudah hilang, sementara benih kita ada di Norwegia sebelah atas sana dikumpulkan ya di daerah. Oke, nah teman Mas dan Om dan Bapak, ini saya sudah mulai banyak kebanjiran pertanyaan nih, tapi tadi kan kita sudah berbicara dampak yang dirasakan, kemudian sudah ada masalah-masalah ya, ada masalah kebijakan. Kalau tadi kata Mas Irfan, ini sebenarnya perencanaannya sudah diatur di perencanaan begitu, tapi enforcement-nya kok sulit sekali begitu ya. Kalau kata Mas Fitrian tadi, selain soal perencanaan yang sistematis gitu, implementasi susah, tapi sebenarnya kita belum memikirkan added value gitu, yang lebih added value itu penting sekali. Jadi untuk sumber daya yang kita keluarkan gitu, bagaimana mendapat manfaat, dan tentunya tantangan-tantangan yang dirasakan di masyarakat itu cukup besar. Bagaimana harus terus berjuang dari 2006 begitu ya. Kemudian bagaimana petani lahannya cukup luas, mereka harus makan tapi belum terasa ada dukungan untuk menggunakan penyiapan lahan yang benar. Nah, sekarang bicara solusi, mungkin dari Mas Irfan tadi. Mas Irfan, kira-kira solusi kebijakan secara umum mungkin ya terkait visi Indonesia rendah karbon, terus berketahanan iklim, tahan bencana juga ya, PN berapa saya lupa. PN6. Itu seperti PN6, apa solusi yang dikonsepkan pemerintah dan strategi menjalankannya, Mas Irfan? Supaya kita ada harapan nih. Ya Mbak, terima kasih Mbak Anggi. Tadi ya dijelaskan Mbak Anggi, ini penting sekali kita mengintegrasikan tadi aspek perubahan iklim, isu lingkungan ini dalam perencanaan itu, sehingga kalau kita bicara tadi mau bilang sustainable ya, ini dari awal dari perencanaannya juga harus terintegrasi. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan PN6 ini juga termasuk terobosan lah ya bagi kita, bahwa aspek lingkungan benar-benar menjadi prioritas gitu ya, untuk bisa menjadi perhatian bagi kita semua gitu ya di dalam perencanaannya gitu ya. Baik tadi terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, terkait dengan, biasanya kita IKLH lah yang ngomongnya secara umum, kemudian terkait dengan perubahan iklim dan ketahanan iklim dan juga bencana itu sendiri. Jadi kalau secara strategi sudah jelaskan sebenarnya ada spesifik ya, ada di kalau yang terkait dengan penurunan karbon atau penurunan emisi itu ada di 5 sektor terkait dengan land base gitu ya, terkait dengan hutan, gambut, dan juga terkait dengan pertanian juga gitu ya. Bagaimana ya kalau terkait dengan hutanan, terkait dengan reforestasi, pencegahan deforestasi dan rehabilitasi itu juga tentu bagian dari itu semua, termasuk juga restorasi gambut ya, 3R itu tetap didorong di dalam pengelolaannya. Kemudian juga terkait dengan energi tentu adalah bagaimana kita meningkatkan efisiensi energi dan juga mendorong bauran energi kita ke depan. Kemudian terkait dengan sampah, tentunya terkait dengan bagaimana kita mengelola, tidak hanya kita berpikir di hilir tentunya, tapi di hulu, karena pemisahan sampah di hulu ini sangat penting gitu ya. Jadi ketika kita bisa mengelola di hulu, tentu kita tidak lagi berpikir angkut buang gitu ya. Jadi ya kira ujung-ujungnya kayak sekarang gitu ya, TPA kita yang penuh di mana-mana gitu ya. Dan ini juga selain terkait dengan limbah, ini juga yang kita dorong adalah terkait dengan sirkular sebenarnya, sirkular ekonomi ini juga penting gitu ya. Jadi aspeknya ini tentu terintegrasi ya dari hulu ke hilir juga ya. Kalau kita lihat ini akan terkait juga dengan food loss and waste gitu ya. Ini ternyata kita juga boros juga gitu dari sisi pangan kita, banyak yang terbuang. Sementara tadi kita ribut juga dari sisi mengembangkan lahan untuk pangan gitu. Sementara kita boros juga, jadi kontradiktif. Harusnya ini juga jadi manfaat juga kalau kita lebih efisien lagi memanfaatkan minimalkan food loss kita gitu ya, dan food waste kita tentu akan terkait juga dengan memenuhi kebutuhan pangan dan juga terkait gizi tentunya. Ini yang kita coba lihat interlinkage-nya gitu antara aspek lingkungan, ekonomi dan juga sosial gitu, salah satunya seperti itu gitu ya. Dan juga
terkait industri tentunya nanti bagaimana mendorong industri hijau yang sekarang sudah ada ya, kayak kebijakan industri hijau seperti proper gitu, juga itu sangat penting untuk lebih didorong lagi. Karena tadi isunya terkait dengan industrinya sendiri kan adalah terkait efisiensi tentunya ya, resources, dan juga penurunan emisi di situ. Ketahanan iklim itu fokusnya di 4, ini ada di pesisir laut, kemudian terkait dengan air, kemudian terkait dengan kesehatan, dan juga pertanian. Pertanian ini khususnya terkait dengan padi. Terkait kesehatan ini dari faktor penyakit seperti nyamuk dan malaria gitu, karena ternyata efek dari perubahan suhu ini adalah wilayah-wilayah yang nanti juga terjadinya KLB biasanya, dan juga ekstrim hujannya sering dan kurang, itu juga pengaruh juga kejadian KLB. Itu juga jadi prioritas. Jadi kami juga melakukan semacam proyeksi, udah ada, tidak hanya bersama dengan BMKG gitu ya, proyeksi iklim ke depan, terus dikaitkan juga dengan kerentanan ya, kan ada SIDIK ya di KLHK ya, data informasi kerentanan, kemudian dilingkan juga dengan ini IRBI gitu ya, terkait dengan indeks risiko bencana. Jadi dari situ kita bisa lihat nanti wilayah mana sebenarnya dari sisi proyeksi iklim dan dikaitkan dengan kerentanan dan bencana, dan ada juga evaluasi yang kita lakukan, ini adalah wilayah yang kita bilang prioritas untuk ketahanan iklim. Jadi kita lebih clear ya, mana sih sebenarnya wilayah yang terkait dengan adaptasi ketahanan iklim ini, kan kadang kita tidak jelas apa sih yang bedain gitu ya. Dengan itu kita bisa membedakan wilayah prioritas, sehingga intervensinya adalah intervensi terkait dengan memperkuat resilience itu terhadap perubahan iklim. Mungkin itu gambaran besarnya terkait dengan policy yang sekarang dilakukan. Tentunya ini juga kedepannya juga sedikit lagi, tentunya kedepannya akan dikaitkan juga nanti dengan upaya ekonomi transformasi untuk bagaimana kita juga bisa menyimbangkan upaya untuk mengejar ekonomi ke depan dengan ekonomi hijau gitu ya. Dan ini basisnya adalah tadi low carbon tadi. Wow, itu berarti yang di perencanaan pembangunan rendah karbon ya, harapannya terintegrasi dan terimplementasi, terinforce begitu ya, Mas Irfan. Aku kepo. Ekonomi hijau itu apakah sudah memasukkan elemen-elemen tadi supaya pembangunan itu adil, tidak mengganggu hidup orang lain? Itu ada tidak Mas yang eksplisit begitu? Ya, yang dalam proses tentu kan ini ada transisi pasti yang jelas ya. Kalau kita bicara dari proses pembangunan yang sekarang yang lebih kita brown ke green, ini akan transisi. Yang perlu diperhatikan adalah juga dari sisi sumber daya manusianya gitu ya. Pasti nanti ada gap juga, terutama dari gap knowledge tentunya nanti. Kalau kita bertransisi, ekonominya bertransisi, pasti ada job loss juga di situ. Misalnya isunya adalah, nah di sini ini akan terkait dengan kapasitas manusianya juga, sumber daya manusianya yang kita perlu pertimbangkan gitu ya. Jadi makanya stagingnya harus jelas. Jadi ketika transisi itu jalan, dan kita juga harus mempersiapkan sumber daya manusianya kita juga untuk bisa bertransisi mengikuti perubahan struktur ekonomi kita juga yang lebih green. Jadi kesiapan dari sisi sumber daya manusianya itu penting sih. Wow, oke. Siap, menarik ini. Langsung kita ke Q&A ya dari kawan-kawan Sobat Policy Fest itu yang ada di WUFA. Ini banyak sekali pertanyaan. Ada yang pertama nih, tadi terkait transisi yang dibilang Mas Irfan, mungkin untuk semua panelis, kalau ada yang mau jawab silakan. Langkah-langkah apa sih seperti kita bisa shift ke energi baru terbarukan? Nah, ini katanya transisi ekonomi hijau gitu ya, rendah karbon, tapi bisa meminimalkan dampak terhadap pekerja rentan supaya nggak jobless begitu. Termasuk dengan adanya pertimbangan teknologi yang tidak murah, juga banyak pekerja ya di dalam industri batu bara. Mungkin yang nomor satu ini sebelum Mas Irfan ya, Mas Irfan tarik nafas dulu mungkin. Mungkin ke Mas Fitrian dulu deh, Mas kan di komoditas ya, tapi apakah tertarik untuk mengomentari juga soal transition, energy transition, Mas? Terima kasih. Kebetulan masalah lampau saya ada beberapa yang berkaitan dengan energi terbarukan atau energi efisiensi. Jadi dan sebenarnya dalam konteks komoditas juga kita push ya, karena aspek hijau itu kan juga dilihat seperti tadi Mas Irfan bilang, inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian outputnya seperti apa. Maksudnya begini, kalau kita mendapatkan resource dari alam, let's say kita memproses kakao aja ya, coklat atau kopi gitu kan,
ya kalau bisa sih tadi value-nya lebih baik, kuantitasnya lebih baik dengan existing lahan yang ada gitu kan, sehingga nggak ekspansi, dan kualitas juga lebih baik. Tapi ketika diproses itu kita memerlukan energi kan, jangan sampai energinya energi yang kotor, udah bagus kualitasnya, kuantitasnya udah bagus, ternyata energinya kotor. Nah, energi bersih atau energi baru dan terbarukan ini nggak mesti selalu kemudian mengorbankan orang yang bekerja, tetap tadi kan misalnya pekerja yang lumayan rentan yang sekarang misalnya bekerja di energi-energi yang dianggap kotor tadi. Sebenarnya kita bisa belajar banyak dari beberapa negara yang melakukan transisi ekonomi, bukan hanya untuk energi, ekonomi dari yang tadi seperti Mas Irfan bilang brown gitu kan, atau bit dirty ke hijau. Tentunya nggak bisa dibuat dalam konteks semalam. Nah, misalnya apakah tadi ada training atau kapasitas, bahkan di beberapa negara itu memang ada semacam vocational training kalau nggak salah, di mana karena teknologinya walaupun berbeda, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, di mana orang yang dulunya melakukan energi tidak ramah lingkungan bisa kemudian dari sisi company-nya udah divestasi ke energi terbarukan, termasuk di antaranya melingkupi pekerja-pekerja yang sebelumnya melakukan hal tersebut, kemudian di training, kemudian dia menginstalasi solar panel kah, atau dia kalau Mbak Anggi tahu di dalam konteks pembangkit listrik tenaga batubara misalnya atau tenaga uap kan juga kemudian bisa secara teknologi bisa di-create adjustment semacam cogeneration. Cogeneration maksudnya yang dulunya 100% coal atau batubara bisa menjadi mungkin 30% biomasa, kemudian 70%-nya coal, dan kemudian secara bertahap menjadi makin lama makin energinya terbarukan dari biomasa atau apapun namanya. Nah, itu kan nggak mesti pekerja yang tadi kemudian di layoff kan, karena ya sama aja pembangkitnya gitu kan, tinggal mungkin beberapa adjustment yang dilakukan. Saya pikir banyak yang bisa dilakukan dan tinggal apakah ada political will. Tapi saya mungkin mau satu nih menyoroti, untuk melakukan itu kita harus mendorong memang investasinya dihijaukan dulu gitu kan, karena kalau enggak secara kompleks itu ya tadi kira cuma kita kayak ngecat pintu aja, kelihatannya hijau di luar tapi sebenarnya di dalam masih kotor. Maksudnya adalah gimana Mas maksudnya dihijaukan investasinya tuh? Jadi karena di awal mula ketika ketika niatannya adalah cuman misalnya kita hanya mengubah 1-2 hal saja tapi tidak mengubah keseluruhan, itu akan berdampak juga kepada transformasi yang ingin kita jalankan. Karena transformasi kalau dia tidak keseluruhan, misalnya kenapa saya bilang ke investasi dulu, karena requirement di investornya sekarang kan kalau Mbak Anggi tahu, investasi hijau meminta ada ESG kan, environment, social dan governance. Nah, kalau memang itu bisa diterapkan dari awal, kriteria environment seperti apa, sekarang banyak pihak udah secara strict bilang ya tidak ada deforestasi, tidak ada energi yang kotor misalnya, kemudian sosial kayak tadi kan, isu-isu yang sosialnya seperti apa, dan governance itu, tata pemerintahannya seperti apa. Aspek I sama S tadi, environment sosial itu tidak bisa dilakukan ketika investasi hijau tidak masuk itu, ketika governance-nya juga tidak perbaiki itu kan. Karena tadi ternyata tidak ada ruang publik untuk diskusi. Kalaupun ada diskusi, tidak ada hasil atau tidak middle ground-nya tidak dicapai. Jadi hal-hal semacam itu saya pikir dari awal ini yang kita harus bilang secara signifikan ke investor yang masuk, jadi pemerintah atau siapapun bilang bahwa yang kita inginkan tuh investasi hijau, bukan investasi yang kotor lagi gitu kan. Kalau enggak nanti tetap timpang gitu kan. Seperti tadi Pak Mas Gun Retno bilang, benar nggak sih sebenarnya satu sektor itu masih dibutuhkan? Ternyata mungkin udah over capacity. Berarti kan yang harus kita tarik adalah yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih hijau, yang lebih bermanfaat, tetap revenue-nya ada gitu. Kenapa ya suka dipaksakan begitu? I wonder. Oke, terima kasih Mas Fitrian. Berarti 2, 1, transisi yang adil itu bisa dilakukan bertahap begitu ya, tapi investasinya harus dihijaukan dulu begitu, harus green investment. Nah, Mas Irfan, tentang transisi yang adil gitu ya, sebelum nanti ke Om Ben sama ke Mas Gun Retno, apakah sudah ada di perencanaan, Mas, tentang just transition ini dan investasi yang hijau? Ya, Mbak Anggi.
tadi sejalan juga tadi Mas Fitrian terkait dengan staging tadi juga saya jelaskan memang ini yang kita perlu lakukan ya pentahapannya, dan juga dari Bappenas sendiri sedang mengembangkan juga tadi terkait dengan just transition, khususnya terkait dengan kajian ya, terkait dengan transisi menuju ke green dari brown tadi itu nanti akan seperti apa gitu arahnya gitu ya. Oke. Memang perlu dikaji dulu karena ini kan prosesnya panjang, sehingga nanti kita bergeraknya juga lebih enak. Karena isu perubahan ini kan kita juga pinginnya kita bisa smooth semua gitu ya, dari sisi kita persiapan kapasitas kita tenaga kerja, kemudian juga dari sisi industrinya tentu harapannya juga tidak hanya jadi follower tentunya ke depan, jangan sampai juga khawatirnya adalah kita jadi konsumen teknologi, itu juga dikhawatirkan. Ini juga dikhawatirkan, ini jadi harus bisa berimbang semua gitu bergeraknya. Jadi kita juga harus benar-benar berhati-hati juga sebenarnya di dalam implementasinya. Kemudian terkait tadi dengan transisi tadi saya rasa sih memang kalau dari sisi yang tenaga kerja itu sih sementara itu dulu deh. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kalau udah ada kajiannya nanti akan ada roadmap-nya gitu ya Mas Irfan ya untuk just transition ini ya? Ya, kan kami juga sedang menyusun RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 gitu ya. Tentu ini juga nanti harapannya adalah bagian dari perencanaan besar kita. Arahannya akan seperti apa gitu ya. Walaupun nanti tetap harus kita proses berlanjut dengan pendetailan di 5 tahun dan tahunannya, artinya lebih pendalaman lagi gitu. Siap, makasih. Nah, terima kasih tadi tentang batubara gitu ya, dan transisi ekonomi secara keseluruhan. Nah, ini ada pertanyaan menarik gitu untuk Om Ben dan Mas Gun, mungkin bisa mengomentari atau menjawab ya. Katanya pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan dan adil kan butuh partisipasi dari masyarakat. Bagaimana kita bisa mengedukasi dan mengajak masyarakat tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan untuk mulai menjalankan gaya hidup yang ramah lingkungan dan punya kesadaran pada pembangunan rendah karbon. Nah, ini menarik karena saya dulu pernah berpikir gitu ya, maksudnya saya orang kota gitu dan kadang-kadang punya ego kota gitu ya. Ini gimana caranya supaya nggak membakar, supaya nggak buka hutan untuk ekspansi, nggak berladang berpindah, tapi saya nggak tahu gitu kenyataan di lapangan. Kalau Om Ben, menurut Om Ben gimana Om Ben? Apa yang harus dilakukan supaya masyarakat di pedesaan juga punya kesadaran untuk membangun yang lebih rendah karbon, tapi mereka juga meningkat kesejahteraannya, Om. Apa yang dibutuhkan? Ya, maaf mungkin jaring kurang bagus. Tapi menurut saya perlu ada peningkatan, penurunan kebiasaan pengolahan lahan yang cenderung membakar, tapi juga peningkatan pemerintah yang cenderung project oriented ke people oriented. Itu jalan keluarnya hanya melalui pembangunan berbasis budaya, menurut saya. Karena kenapa berbasis budaya? Karena memang kalau kami gali di daerah Lembata kami yang meskipun kecil ini tapi sangat kaya dengan kearifan-kearifan lokal. Banyak kearifan lokal yang dimiliki yang kalau dipertahankan dan dikembangkan akan menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap alam yang adil dan berkelanjutan. Ini penting. Saya kasih contoh, misalnya ada satu kebiasaan yang disebut sedunung mayang tula urang wai. Ini bagaimana mengusir hama dan penyakit. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui kesepakatan bersama masyarakat adat di satu tempat yang disebut dengan Namang. Itu tempat keramat yang diyakini sebagai tempat pertemuan antara orang hidup dan orang mati, dan di situ mereka melakukan upacara ini. Setelah melakukan itu mereka akan potong 1 ekor babi. Ini saya ceritakan supaya mungkin teman-teman bisa lihat bahwa biaya dampaknya sangat besar. Penting Om cerita. Jadi mereka akan potong seekor babi, lalu darahnya itu direciki di meja persembahan lah, atau bak yang diyakini sebagai meja perjamuan. Setelah direciki di situ, lalu mereka akan buat satu perahu, dan perahu itu akan diisi dengan ketupat, dan perahu itu akan diarak dari gunung ke pantai, karena jalan yang dari gunung ke pantai itu juga cukup jauh, sekitar 6 km.
Dan sesampainya di pantai itu sudah disiapkan 3 ekor tikus. Dan tikus itu satu ditempatkan di depan di buritan, satu ditempatkan di belakang dan haluan, dan satu ditempatkan di belakang di buritan, dan satunya di tengah. Karena kebiasaan orang di situ kalau mengendarai membawa sampan ke laut itu biasanya airnya sering masuk, sehingga di tengah itu tukang gayung air, dan di depan itu akan mengarahkan layar, di belakang itu memegang kendali. Dan semua yang hama dan penyakit itu diambil lalu diisi di perahu itu lengkap dengan ketupat sebagai bekalnya, lalu dilepas di laut supaya semua hama dan penyakit itu dibawa ke laut lalu hilang di situ. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya 20.290 hektar lahan pertanian itu terserang hama dan harus dilakukan melalui penyemprotan pestisida kimia, itu akan sulit sekali kalau akan mahal sekali kalau itu dilakukan. Tetapi hanya dengan kearifan lokal itu mereka bisa mengusir hama, dan dalam hidup saya menyaksikan itu berkali-kali dan efektif, sangat efektif menghilangkan hama dan penyakit itu. Itu satu hal. Ada lagi yang kearifan untuk melindungi hutan. Misalnya ada kearifan yang disebut adi, duang, dan basa. Mohon maaf saya minta waktu agak banyak. Adi, duang, dan basa itu kearifan untuk melindungi hutan. Jadi misalnya adi itu untuk melindungi hutan yang ada di pohon-pohon yang di tebing itu tidak boleh ditebang. Kalau ditebang itu burung gagak akan bersuara di rumahnya. Dan ketika burung gagak bersuara di rumahnya itu dia memberitahu bahwa ada orang di rumah ini yang menebang pohon di tebing. Wow. Dan itu langsung dibuat ritual supaya jangan terjadi itu lagi. Ini kebiasaan-kebiasaan untuk melindungi hutan dari masyarakat. Lalu kami di Barakat, di Lembata itu sementara menggalakkan proses perlindungan laut, terlebih 3 penyangga perikanan berkelanjutan, yaitu Muro, itu juga dilakukan melalui Sumada tadi, dan kami berhasil untuk melindungi laut sebanyak 358 hektare. Meskipun secara NTT-nya luas lautnya cukup besar, 15 ribuan hektare, tetapi kami juga sudah coba melindungi itu dan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi. Tetapi di situ kami melindungi 3 penyangga laut perikanan berkelanjutan seperti mangrove dan lamun. Itu kami lakukan, dan itu dilakukan melalui sumpah adat, dan sekarang sudah dikukuhkan dengan SK Menteri. Dan itu sangat luar biasa. Gambar ada tersedia ikan yang sangat banyak ketika Muro itu disediakan untuk kalau siapapun yang mau menangkap ikan di Muro akan dibuka, dan ikan sangat banyak di situ, tidak perlu teknologi untuk penangkapan lagi, ditangkap dengan tangan. Jadi itu hebatnya kearifan lokal seperti itu yang menurut saya kalau dipertahankan dan dikembangkan akan memberikan kontribusi terhadap perlindungan alam, pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dan kalau Muro kalau dibuat juga akan memberikan kesuburan bagi karang, bagi lamun, dan bagi mangrove yang merupakan tempat hidup ikan, tetapi juga kontribusinya tidak sedikit untuk perubahan iklim, untuk ketahanan iklim. Mungkin ini beberapa kearifan yang saya pikir perlu dan ini pembangunan yang model ini kami sangat rekomendasikan karena beberapa hal, Mbak. Yang pertama itu yang pertama itu karena pemerintah daerah kami sendiri sekarang ini sementara melakukan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada rekonsiliasi dengan alam, atau dalam bahasa setempat disebut dengan saredame. Lalu yang kedua saredame. Lalu yang kedua pembangunan berbasis budaya itu lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk kebutuhan petani. Karena kearifan lokal yang ada itu sudah menggantikan banyak. Baik untuk benih dan lain-lain itu sudah dilakukan melalui kearifan itu. Bahkan untuk benih saja, benih padi itu kalau padi lokal itu dianggap sebagai pengorbanan seorang perempuan. Karena seorang perempuan rela untuk dibunuh oleh ke-7 saudaranya supaya dia ada dan menjadi benih dan menumbuhkan tanaman padi untuk makanan mereka. Jadi kalau benih-benih itu digantikan oleh benih transgenik, maka benih kami yang tadi kami hormati, kami hargai itu akan hilang dengan sendirinya, dan nilai-nilai budaya kami juga akan ikut hilang.
Karena itu saya sangat menganjurkan supaya pembangunan berbasis budaya itu perlu dilanjutkan kembali, Mas Irfan dan Mas Fitrian. Ini hal penting yang mungkin dari lembaga kecil ini didengungkan, tapi suara kami ini kalau boleh didengar di Bappenas, apalagi lingkungan hidup. Ya, mungkin ini beberapa hal yang kami coba sampaikan. Terima kasih. Penting sekali Om Ben ya. Terima kasih sudah bercerita. Tadi juga hebatnya kearifan lokal dan solusinya berarti pembangunan berbasis budaya lokal begitu. Nah, saya yakin Mas Gun Retno juga ingin bercerita bahwa sebenarnya di pedesaan sudah ada kearifan lokal itu. Boleh cerita, Mas Gun? Iya, kami tidak lagi berteori. Kami selaku sedulur sikap, ya orang banyak lebih mengenal Wong Samin. Sampai sekarang kami mempertahankan apa yang dituturkan mbah kami. Dulur-dulur tidak sekolah formal, sampai sekarang untuk mencukupi kebutuhan hidup hanya bertani, bahkan berdagang itu dilarang. Nah, boleh berdagang dengan catatan kulak sewu didol 800, nah, itu salah satu larangan yang halus. Lah, kalau berbicara bagaimana tentang ke depan pembangunan ekonomi itu tidak harus merusak lingkungan, sebenarnya sudah dicontohkan banyak masyarakat di mana tempat berada itu mencontohkan kemandiriannya sudah dilakukan, tidak bergantung. Lah maka ini yang berkaitan dengan tadi ya Mas Fitri, Bappenas. Iya, kajian dari Bappenas itu bagus-bagus. Tapi lagi-lagi ketika politik 5 tahunan bupati yang berkuasa itu kan DPR yang berkuasa sampai merubah konsep pembangunan jangka panjang yang ramah lingkungan itu mungkin sudah dari dulu itu ada. Tapi faktanya revisi perdata tata ruang sekarang yang marak itu tidak ada yang memikirkan perlindungan petani. Banyak kawasan pertanian dijadikan kawasan industri, bahkan malah dijadikan kawasan tambang. Di perdata tata ruang kami di Kabupaten Pati ini sudah ada KLHS pun hampir 30.000 luasan lahan pertanian hilang. Mungkin dulur-dulur pernah dengar zaman konflik kasus waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah. Itu berapa banyak korban dulur-dulur tani Kedung Ombo. Waduk itu difungsikan juga untuk memproduktifkan lahan pertanian di berbagai kabupaten, termasuk di daerah kami di Pati. Lah, tanah-tanah sudah produktif, sudah lestari, ditetapkan secara aturan pun, sekarang keluar izin di dekatnya adanya pabrik semen. Jadi ini semua pelaku pengerusak juga dari pihak pemerintah sendiri, membuat kebaikan juga. Ya, membuat peraturan, tapi faktanya seperti itu. Ini tak sampaikan. Jadi, kalau konsisten dari awal, pembangunan Kedung Ombo yang membawa korban banyak orang untuk memproduktifkan lahan dan mensejahterakan, sudah dengan sejahtera dengan cara bertani, itu harusnya ya didukung seterusnya, bukan malah industri-industri tambang-tambang ini marah. Jadi, kalau bekerja sama ya ayo petani kita yang pengelolaan lahannya nggak bagus, ayo kita tegakkan hukumnya. Begitu juga pemerintah jangan terus-terusan mengeluarkan izin yang menciutkan lahan pertanian, bahkan malah mengizinkan untuk perluasan tambang. Ini sederhana sekali, tidak mengeluarkan izin tambang. Semen ini over kan? Sudahlah, nggak usah mengundang pabrik semen lagi. Bukannya ini terus dulur-dulur dari pemerintah mulai kepikir, banyak loh bangunan yang tanpa semen dan nilai jualnya jangka panjang lebih mahal. Jadi lagi-lagi tentang ini kekonsistenan pemerintah dalam bagaimana aturan yang bagus itu bisa dilaksanakan, dan itu memang kami terus sampaikan itu PR semua pihak. Dalam hal ini penegakan hukum dalam hal lingkungan lemah sekali. Mereka dari polisi kami bisa menyatakan bahwa nggak apa-apa, ini disampaikan bahwa tambang-tambang itu yang jaga polisi semua, tentara, polisi. Bahkan kami yang mengkritisi malah mendapat intimidasi, adu domba mereka untuk
diancam dengan sedulurnya sendiri, itu jelas, itu ada sampai sekarang. Nah, mungkin yang seperti itu ya memang harus menjadi concern pemerintah. Kalau tadi dikatakan Om Ben berkaitan, yuk kita pengelolaan lingkungan berdasarkan kesepakatan bareng, budaya-budaya yang hilang itu dihidupkan lagi dan didukung. Jadi kalau cerita tentang bagaimana ekonomi ya kesejahteraan cukup tidak merusak lingkungan, kami sudah mencontohkan, Mbak. Jadi kami sudah mencontohkan berapa. Jadi pemerintah tinggal dukung. Dulur-dulur yang tidak bisa ya studi banding saja di tempat-tempat yang sudah melakukan itu sudah mencontohkan. Jadi kami hanya ingin menjadi petani saja kok ya nggak gampang sekarang. Jadi lah penggambaran revisi Perdata Tata Ruang di mana berada di kabupaten itu yang dibicarakan tambang-tambang semua. Tidak ada yang perlindungan pertanian itu hampir tidak ada. Nah ini yang mungkin harus menjadi catatan. Baik, mungkin makasih, itu. Mas Gun. Baik, berarti penegakan sebenarnya sudah masyarakat banyak sekali contoh-contoh pembangunan yang menunjang rendah karbon, adil, berkelanjutan, itu tinggal dilindungi, didukung, jangan diganggu begitu ya Mas Gun ya. Iya, Oke. iya. Nah sebenarnya masih banyak pertanyaan, mohon maaf kepada teman-teman yang tidak sempat saya bacakan pertanyaannya, tapi bisa ya dijawab oleh para panelis kita melalui aplikasi Whova gitu, dan bisa berinteraksi juga, bisa say hi, kirim pesan begitu kepada semua speaker. Nah karena kita waktunya terbatas, mungkin bisa diakhiri dengan closing statement. Tadi kita sudah membahas banyak sekali karena beruntung sekali kita dapat Bappenas ya. Jadi kita bisa berbicara mulai dari perencanaan, bagaimana lingkungan hidup masuk ke dalam perencanaan, tapi kita diadu gitu, dibenturkan dengan realitas. Tadi sekarang itu banget ya, lagi hot gitu ngomongin oknum gitu. Setiap kali ada yang salah di Indonesia, di negara 62 itu yang keluar kata oknum. Nah, apakah betul ataukah memang yang lain gitu, design flow atau apa, saya juga masih bertanya-tanya. Tapi apa kalimat penutup satu hal yang menurut kawan-kawan itu paling urgent gitu ya untuk dilakukan, untuk dijalankan supaya Indonesia berendah karbon pembangunannya dan adil. Mungkin dari Mas Irfan, kemudian nanti ke Mas Fitrian dan ditutup oleh Om Ben dan Mas Gun ya. Silakan Mas Irfan. 1 menit maksimal, Mas. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Jadi memang ini harus komprehensif kalau saya lihatnya. Tadi perencanaan sudah bagus, tapi tentu implementasi kita harus kerja bareng gitu ya. Tidak bisa sendiri juga, pemerintah aspeknya akan complicated, tadi sudah dijelaskan gitu ya. Tapi memang tadi tetap harus ada sistem kontrol yang mungkin ini yang perlu jadi perhatian juga sebenarnya ya. Dan juga enforcement tadi terkait dengan implementasi, walaupun itu memang nggak mudah ya karena dengan berbagai situasi yang ada. Tapi itu sangat penting sehingga nanti dari perencanaan sampai tadi Mas Fitrian bilang feedback loop-nya juga jelas, itu juga jadi penting di dalam setiap stagingnya mungkin secara komprehensif. Tapi tentunya kita harus lakukannya bersama-sama, menjaganya. Untuk itu, terima kasih. Terima kasih Mas Irfan. Itu banget ya, sangat hulu dari awal sampai akhir gitu ya. Terima kasih Mas Fitrian, Mas. Tadi insight-nya banyak sekali. Kira-kira bagaimana penutupnya? Terima kasih. Saya sih cuma sederhana aja. Kita ada beberapa komponen bangsa di sini, ada pemerintah, ada masyarakat, ada civil society. Yang kurang sebenarnya pihak swasta. Nah, kenapa tadi saya ngedorong pentingnya investasi hijau dari awal gitu kan, secara komprehensif, karena biasanya dorongannya kan memang dari demand, dari perlunya revenue masuk dan sebagainya. Pemerintah bisa memfasilitasi, tapi juga pemerintah ketekan kan seringkali. Jadi bagaimana partnership yang ada yang sekarang udah bagus ini, kita juga include perusahaan atau swasta. Kalau swastanya yang belum mau masuk, yang istilahnya mau dianggap kotor atau gimana, kita masukkan dulu yang baik-baik sehingga bisa menjadi contoh yang juga inklusif, yang juga bisa memberikan manfaat buat masyarakat dan bahkan memberikan bisnis model buat masyarakat tadi. Jadi saya pikir kalau itu bisa didorong sama-sama,
mudah-mudahan sih semua pihak nanti akan kebuka bahwa bisnis hijau, investasi hijau itu menguntungkan kok, ada cuannya kok, dan memberikan kesejahteraan ke masyarakat, kenapa enggak? Seeing is believing gitu kan. Tadi Om Ben udah nunjukin gitu kan bagaimana masyarakat dan juga Pemprov atau Pemdanya punya mekanisme di mana ya saling bahu-membahu untuk kembali ke alam atau mengambil intisari dari kearifan alam. I think that's the way to go lah intinya, kira-kira. Makasih. Saradame tadi ya, Mas Fitrian. Berarti tadi yang ditekankan Mas Fitrian itu bagaimana sektor swastanya juga dibuka matanya atau diajak begitu ya. Tapi harus seeing is believing, harus melihat dulu cuannya begitu ya. Ya, kita mau nggak mau nih, kita memang sistem di dunia dan di Indonesia masih kapital. Jadi setiap 5 tahun, tadi Mas Gun Retno juga bilang kalau pergantian pemimpinan kok gitu. Terus kalian dicari selalu ada cuannya di mana dulu. Itu memang realitanya seperti itu, sangat disayangkan. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memberikan alternatif model bisnis yang menghasilkan, tapi juga ramah lingkungan dan mensejahterakan masyarakat. Sebenarnya itu yang penting. Wow. Model bisnis alternatif yang jadi intinya menguntungkan tapi dengan hijau gitu. Kayak sekarang kayaknya yang menguntungkan itu mengeruk-ngeruk ya, apalagi saham-sahamnya juga cukup menggiurkan gitu. Nggak mesti sebenarnya, nggak mesti. Nggak mesti ya. Di sini kawan-kawan policy fest soalnya milenial kayaknya ya, semuanya pada main saham. Nah, Om Ben, coba boleh nggak kalimat penutup yang menurut Om Ben itu paling penting supaya kita tuh pembangunannya tuh rendah karbon nih, berkelanjutan tapi adil gitu buat masyarakat. Iya, kalau dalam peta Indonesia itu cuma sebuah titik di tatapan kita. Tapi kearifan lokalnya dalam rangka mendukung pembangunan adil dan berkelanjutan itu sangat besar. Dan dampaknya mendunia. Seiring dengan kebijakan pemerintah lembata kami yang sekarang ini itu ingin saredame atau rekonsiliasi, kami minta dukungan dari semua kita, terlebih Mas Irfan. Halo? Oh, yang ada di Jawa, mungkin kita satu jaringan, Mbak Anggi, dan mungkin teman-teman dari HIVOS dan lain-lain. Kita satu jaringan untuk menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan melalui revolusi hijau. Terima kasih. Wow, mantap. Ben dukung ya rekonsiliasi dengan alam dalam pembangunan, dan pemerintah daerah NTT sudah sangat progresif begitu ya Om Ben. Tinggal pemerintah pusatnya juga tolong izin tambang dan lain-lain. Maaf. Mas Gun, kalimat penutup Mas Gun. Kalau dengerin Mas Gun Retno itu saya jadi adem, terus jadi pengen diem dulu soalnya seperti pepatah dan petuah gitu ya Mas. Iya, jadi belum lama ini kan taruhlah ada letusan gunung Semeru ya. Terus dari banyak gunung ini kayaknya sudah ada kesepakatan untuk bergantian. Jadi seperti yang disampaikan dulur-dulur sikap, dulur-dulur kendeng, Ibu Bumi ki wis maringi, sudah memberi Ibu Bumi yang kita pijak ini. Mbok ya jangan terus ini disakiti. Maka kalau terdisakiti ya Ibu Bumi ini akan mengadili lah. Kemarin di internal sedulur sikap, adik-adik sedulur sikap yang sampai sekarang juga tidak sekolah formal, masih adik-adik membuat semacam video singkat tentang Desember memanen. Tapi panennya itu kayaknya akan panen bencana gitu. Tapi kami menerima, kami harus menjemput bencana-bencana itu. Kami harus dengan ikhlas karena itu dari tanaman kita semua. Lah maka dengan ini setelah kejadian panen bencana ini, semoga ini menjadi evaluasi semua rakyat di muka bumi ini untuk eling kepada Ibu Bumi yang selalu memberi kehidupan kita. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Gun. Saya udah mulai berkaca-kaca. Mengena banget ya. Oke, terima kasih. Nggak ada yang ketinggalan kan ya? Oh, nggak ada. Makasih closing statement-nya. Kita
Alhamdulillah tinggal 5 menit. Baik kawan-kawan Policy Fest, saatnya kita berpisah gitu. Tapi saya sebenarnya punya catatan banyak gitu. Tapi tadi dari terakhir-akhir kita tuh kayak sudah bergeser. Saya melihat bahwa pembangunan rendah karbon itu kayak sebuah terma yang sangat mungkin untuk masyarakat di tingkat tapak, mungkin di teman-teman saya sendiri, apa sih rendah karbon begitu? Apa sih terus tapi ketika kita dekati dengan bagaimana kita mengeling kepada ibu bumi, kita dekati dengan bagaimana kita adil gitu, kita adil terhadap orang lain, tidak mengganggu hidup orang lain, itu ternyata lebih mudah dipahami juga mungkin ya untuk mengajak yang lebih luas gitu. Dan saya yakin Mas Irfan di RPJMN itu kan sangat bagus sekali, saya wow gitu sudah jadi prioritas nasional sendiri itu lingkungan hidup begitu. Nah, mungkin juga semangatnya itu sama. Jadi saya melihat ada yang sangat ingin melihat ke depan dan menggunakan sangat visioner gitu. Kita harus added value. Kita harus menggunakan model-model bisnis baru supaya yang menguntungkan, yang cuan itu melindungi gitu ya. Dan di situ ada konsep-konsep baru, ada konsep-konsep environment ESG gitu ya, environment social governance, kriteria bagaimana investasi hijau. Tapi di sisi lain, saya ingat waktu itu ada ucapan Mbah Sujiwo Tejo gitu, jangan-jangan masa depan Indonesia itu ada di belakang. Jangan-jangan kita harus menengok lagi gitu kearifan lokal, melindungi lagi, merevitalisasi kearifan lokal, dan membangun itu berdasarkan budaya. Nah, saya belum meneliti lagi RPJMN apakah membangun berdasarkan budaya lokal dan kearifan lokal itu sudah terintegrasi, tapi saya yakin sudah ya, RPJMN sangat komprehensif. Jadi kita harus melihat ke depan, mengikuti tren global, rendah emisi, mengikuti tren global, kita nanti mungkin akan transisi energi, kendaraan mungkin jadi electric vehicle, tapi perlu diingat bahwa masyarakat Indonesia sudah punya jati diri begitu, sudah punya kearifan lokal dan itu tinggal dilindungi dan didukung begitu ya. Baik, terima kasih kawan-kawan Policy Fest. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Fitrian, Mas Irfan, Om Ben, dan Mas Gun Retno. Saya belajar banyak sekali dan belajar juga untuk humble gitu. Ternyata banyak sekali yang saya tidak tahu gitu. Dan terima kasih semua yang sudah bertahan di Zoom dan juga di WUFA. Dengan ini saya menutup sesi panel 1 pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan dan adil. Tapi jangan lupa jam 1 ini kita ada sesi mini bootcamp. Sesi mini bootcamp kebijakan publik 101. Jadi stay tune di Policy Fest sampai besok. Dengan ini saya menutup panelnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Rifan. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Andi dan Terima kasih. Turun. Terima kasih Kak Arti. Aku live ya Kak. Siap, makasih Kak.